Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang solih dan solehah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Nah, di sini si dongengnya adalah pohon apel yang tulus. Nah, judulnya pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh besar dan dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang pohonku ini untuk membangun rumahku." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, rencananya ia akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering tersebut. Lalu Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Nah, di kotak yang pertama ada 35 helai daun kering, dan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Kemudian Dayu meletakkan daun di kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Nah, yang kotak yang pertama berjumlah 35 dan kotak yang kedua berjumlah 15. Jadi ditambahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, lalu bagaimana? Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, yang awalnya kotak yang pertama ada di kotak yang pertama berjumlah 35 ditukar. Kotak pertama sekarang berjumlah 15. Jadi 15 ditambah 35 hasilnya yaitu 50. Nah, ternyata jika kotak itu ditukar hasilnya tetap sama, yaitu 50. 35 ditambah 15 sama dengan 50 sama dengan
15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi sama-sama ya, hasilnya 50. Nah, jika kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu di sini ada 120 ditambah 930, hasilnya adalah 1050. Nah, jika dibalik 930 ditambah 120 sama jumlahnya atau hasilnya, yaitu tetap 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu Cemara selama di perjalanan. Yuk kita bernyanyi lagu Cemara. Selamat mendengarkan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan pun juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, di sini ada dialog antara Benny dan ayahnya. Kata Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny berkata, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Kata ayah,
Ada dong, berterima kasih itu adalah salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, kata Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Lalu kata ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu kata ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu kata Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Lalu kata ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Karena Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah kita membaca dialog, kita bisa mengetahui pentingnya berterima kasih kepada orang lain atau berterima kasih pada hewan dan tumbuhan. Nah, untuk apa kata terima kasih untuk diucapkan? Kata terima kasih diucapkan karena sebagai bentuk salah satu cara bersyukur. Lalu apa yang akan dirasakan kita saat mengucapkan terima kasih? Tentunya kita mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram karena kita merasa bersyukur. Kita juga merasakan bentuk rasa syukur kepada orang yang membantu kita dan menolong kita. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Nah, gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, posisi awal yaitu badan berdiri tegak. Kemudian dilanjutkan posisi yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Lalu posisi ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu badan kembali berdiri tegak pada posisi yang keempat. Dan posisi yang kelima, kita rentangkan kedua tangan ke depan, lalu putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya untuk posisi yang ketujuh, putarlah badan ke kanan dan ke bawah. Lalu putarlah badan ke kiri bawah, dan setelah itu liukan badan ke atas dan melentingkan badan. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama orang tua kalian. Posisi gerakan kombinasi memutar dan meliuk seperti gambar tersebut. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu pembelajaran 1, kegiatan 1 rombi, kegiatan 2 rombi, dan kegiatan 3 rombi. Dan untuk pembelajaran 2, kegiatan 1 rombi, lalu kegiatan 2, dan terakhir kegiatan 3 rombi saja. Tetap bersemangat belajar daring dari rumah.
jaga kesehatan kalian. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari guru kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.